3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Tayangan bagi kalangan sendiri kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang perang Harmagedon. Telah tiba dan kegelapan di Megiddo bukan malam yang tenang, tetapi malam yang disinari oleh percikan cahaya dan suara guntur buatan manusia. Udara dipenuhi dengan aroma mesiu, kabut, dan rasa putus asa yang menyengat. Di area yang luas ini yang telah menjadi lokasi pertempuran besar sejak zaman dahulu, saat ini terhimpun pasukan-pasukan dari berbagai penjuru dunia. Bukan hanya 2 atau 3 kerajaan atau negara yang bertanding, tetapi setiap bangsa, setiap ideologi, setiap kekuatan yang pernah ada berjejer di bawah panji-panji mereka yang mulai lusuh. Namun, di balik panji yang lusuh dan mulai kusam itu penuh dengan kebanggaan. Inikah yang dinamakan hari kiamat. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, ramalan mengenai hari ini telah bergema pada nabi yang sudah mencatatkan. Para nabi perjanjian lama telah mencatatkan, para bijak telah memberi peringatan, dan saat ini nubuat itu terjadi. Kenyataan yang menyedihkan, suatu ketidakpuasan yang mendalam, kerusuhan global yang telah tak terelakkan, suatu ketidakpuasan yang tak terpenuhi, dan keinginan yang berkuasa yang tak terpenuhi telah membawa manusia pada batas kehancuran total. Jalinan persaudaraan telah rusak, disusul dengan rasa curiga dan permusuhan yang mendalam. Sumber daya alam telah terkuras habis, menyisakan luka yang mendalam di permukaan planet ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perang Harmagedon dalam tayangan ini. Saya akan membagi dalam 2 tayangan. Ini adalah tayangan yang pertama. Kata Harmagedon hanya muncul 1 kali dalam Alkitab, merujuk pada saat kritis di akhir zaman ini. Harmagedon adalah tempat berkumpulnya pertempuran pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Wahyu pasal 16 ayat 14 dan ayat 16. Ketertarikan pada Harmagedon sangat kuat dan pada alasannya. Melihat kejadian-kejadian di dunia, tampaknya penggenapan nubuat akhir zaman ini sudah dekat. Harmagedon berasal dari kata Ibrani yang berarti bukit atau gunung Megiddo. Tempat terjadinya banyak pertempuran, sekitar 80 mil atau sekitar 130 km dari utara Yerusalem melalui jalan darat. Siapakah yang akan berkumpul di Harmagedon atau di gunung Megiddo? Pasukan dari seluruh dunia akan berkumpul. Wahyu pasal 16 ayat 13-14 menggambarkan keterlibatan roh-roh jahat dalam mengumpulkan pasukan ini. Ayat yang ke-13 bunyi firman Tuhan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ayat 14 begini bunyi firman Tuhan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Tentara yang berkumpul di Harmagedon meliputi tentara binatang itu. Bukan binatang itu terutama akan datang dari Eropa, raja-raja dari timur dengan pasukan yang besar. Ini kemungkinan besar merupakan gabungan kekuatan Asia, semua bangsa, termasuk para pahlawan perang. Untuk memahami mengapa semua pasukan berkumpul di Harmagedon, kita harus memahami bagaimana perang akhir zaman dimulai. Banyak peristiwa dinubuatkan akan terjadi pada tahun-tahun sebelum berkumpulnya di Harmagedon. Pasukan yang berkumpul di Harmagedon akan diprovokasi oleh pasukan roh yang jahat. Alkitab menyatat bahwa roh-roh jahat memerintah pada zaman kegelapan ini dari tempat-tempat tinggi. Dengan kata lain, pertemuan di Harmagedon merupakan puncak dari peperangan lama. Misalnya, Daniel pasal 11 menggambarkan konflik yang berlangsung lama antara Raja Utara dan Raja Selatan selama ratusan tahun
dan melalui pemimpin-pemimpin manusia yang berbeda, Raja Utara akhir zaman adalah yang disebut sebagai binatang dalam kitab Wahyu. Perang dimulai di surga, ketika perang pecah di surga, setan dan para malaikatnya yang jatuh dan dikalahkan oleh Mikael dan para malaikat Tuhan. Setan akan dilemparkan ke bumi dan akan sangat marah karena ia tahu bahwa ia hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa sebagai penguasa bumi. Dunia akan segera lagi tidak tunduk pada malaikat yang jatuh. Setan akan menggunakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu untuk menipu manusia. 10 pemimpin di Eropa akan tiba-tiba bersatu untuk sementara waktu guna memberikan wewenang kepada binatang itu. Dia akan kagum dengan kekaisaran Romawi suci yang bangkit kembali. Penghormatan dan pujian yang akan diberikan kepada binatang itu adalah saat babak yang tergelap. Dan sejarah kesengsaraan besar akan dimulai. Pemerintahan binatang itu akan berlangsung selama 42 bulan, 3,5 tahun sebelum pengumpulan di Hamargedon. Misi penyelamatan Tuhan dimulai. Rencana penyelamatan Tuhan akan bekerja untuk akhirnya memisahkan manusia dari pengaruh jahat iblis, agar orang-orang benar memahami bahwa sistem Babelonia yang jahat tidak berfungsi. Umat manusia harus berada di ambang kepunahan. Tanpa campur tangan Tuhan, semua kehidupan manusia akan hilang. Hamargedon bukan hanya sebuah bentrok fisik, tetapi juga klimaks dari semua konflik. Hamargedon merupakan penutup dari segala penindasan, serta permulaan dari zaman yang baru. Hari ini adalah hari penampian, di mana setiap tindakan akan diminta pertanggungjawaban, dan setiap dusta akan terbongkar. Setelah debu perang mereda dan asap sirna, akan tersisa bukanlah kehancuran dan putus asa, melainkan sebuah harapan baru, janji untuk kedamaian yang abadi, keadilan yang sempurna, dan dunia yang diperbarui. Lalu, apakah yang akan terjadi? Saudara dapat saksikan dalam tayangan berikutnya bagaimana perang Hamargedon ini memiliki sebuah makna bagi kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.